Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan. Hai Pviewers, selamat datang di video Pview by Paramavida Aqualadia Group. Nah, hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Rizky yang akan berlaku sebagai narasumber kita hari ini dan membahas tentang cara efektif memberi feedback yang meningkatkan kinerja. Nah, sebelumnya mungkin viewers baru nemu video kita hari ini atau baru subscribe, mungkin Pak Rizky boleh memperkenalkan diri dulu, silakan. Baik teman-teman, nama saya Rizky Hardianto. Di sini alhamdulillah saya mau sharing-sharing. Nah, untuk saat ini saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan F&B dan saya sekarang fokus ke pengembangan SDM seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Rizky untuk waktunya hari ini. Oke deh, sebelum ke pertanyaan inti, saya mau nanya dulu nih, kenapa kita ngebahas tentang feedback? Yes, kenapa sekarang saya bahas tentang feedback? Karena gini, ini jadi saya ingin memberikan satu bisa dibilang informasi ke teman-teman gitu loh, bahwa sebenarnya terlebih lagi sebagai seorang leader. Nah, di sini pentingnya adalah bagaimana caranya nanti teman-teman memberikan satu feedback yang memang tidak intimidatif, karena rata-rata nih kalau tim diberikan feedback itu fokusnya tuh udah wah kayaknya saya salah nih, wah kayaknya ada yang nggak baik dari saya nih gitu, seperti itu. Jadi gimana caranya kita memberikan satu feedback tapi orang itu nyaman, bahkan nanti akhirnya itu adalah keterampilan, baik itu keterampilan pribadi maupun itu arahnya itu ke performa dari tim kita itu bisa naik seperti itu. Oke, dari tadi kan kita ngomongin soal feedback nih. Kita juga sering banget dengar kata feedback. Nah, pada dasarnya menurut Pak Rizky sendiri feedback itu apa sih? Ya, feedback itu sebenarnya adalah satu informasi yang buah dari kita berpikir kritis terhadap sesuatu seperti itu. Setelah kita menilai, jadi sebenarnya itu feedback itu adalah kita menilai sesuatu gitu loh. Baik itu tindakan, perilaku ataupun kinerja, atau bisa dibilang kinerja itu adalah produk dari kita ya, buah dari hasil kerja kita seperti itu. Nah, di mana nanti informasi atau feedback ini tuh kita bisa menyesuaikan baik itu tindakan, perilaku maupun kinerja kita dengan target-target yang memang sudah kita tetapkan seperti itu. Itu sebenarnya feedback itu adalah concernnya ke sana. Oke, dan tujuan kita memberikan atau menerima feedback itu sebenarnya apa sih, Pak? Nah, tujuannya itu adalah lebih ke arah respon kita terhadap sesuatu yang belum ideal atau belum meet target seperti itu. Itu tujuannya. Fokusnya seperti itu. Tujuannya berarti untuk membenarkan juga ya sebenarnya, membenarkan sesuatu yang belum tercapai. Oke, seorang leader ataupun manajer dituntut untuk dapat memiliki kemampuan untuk memberi feedback yang baik. Nah, kalau memberi feedback, bisakah kita memberikan feedback langsung secara spesifik atau ada hal lain yang harus dilakukan terlebih dahulu? Oke, pertanyaan bagus. Nah, teman-teman, ada loh sebenarnya hal yang memang harus kita lakukan nih, Mbak Carla dan teman-teman di rumah ya. Jadi, yang kita harus lakukan itu adalah kita harus memilih kapan dan di mana kita melakukan feedback tersebut gitu loh. Karena gini,
tadi kita sudah bahas di awal itu bahwa feedback ini adalah sebenarnya produk dari analisa kita, berpikir kritis kita terhadap sesuatu. Artinya di garis bawah adalah sesuatu yang pastinya belum meet target atau belum ideal gitu loh. Dan kita harus mengembalikannya. Artinya, nah di sini kita juga harus ketika ada orang atau tim kita yang memang melakukan hal yang memang belum meet target gitu loh. Nah kita harus benar-benar cari timing yang tepat dan tempat yang tepat juga. Lebih baik itu adalah di tempat-tempat yang memang bisa kita secara personal kita ngemas ya seperti itu. Nah kita harus tarik dulu orang tersebut ke tempat yang memang tidak ada khalayak ramai seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya nanti kan kita bayangkan ya teman-teman, kalau misal kita memberikan satu feedback ketika ada orang di depan orang-orang ramai, gimana itu coba gitu loh. Kita memberikan feedback terus ada halayak ramai seperti itu. Nah pasti kan bisa ada kemungkinan besarnya itu adalah orang yang kita beri feedback itu adalah impactnya adalah demotivasi seperti itu. Jadi yang sebelum kita beranjak memberikan feedback ya tadi kita harus milih atau atur waktu dan tempat yang memang sesuai seperti itu. Dan menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Mbak Carla itu terkait dengan feedback spesifik ya seperti itu. Nah feedback spesifik ini adalah yang pasti fokusnya itu supaya tidak salah paham dan supaya semuanya jelas. Feedbacknya itu ketika kita ngasih feedback itu terhadap apa, poin apa yang kita harus feedback. Nah fokusnya ke situ. Jadi jangan sampai nanti fokusnya itu ke personal. Nah karena suka bias nih, biasnya adalah karena kita suka sama orang, terus juga dia melakukan kekeliruan, terus kita mau feedback jadi nggak enak. Itu ada campur apa ya, bisa dibilang secara emosi personal seperti itu. Nah kita fokusnya itu adalah ke arah apa yang memang perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki untuk supaya apa yang kita lakukan itu meet target seperti itu. Karena nanti kalau personal jatuhnya juga yang menerima feedback Yes. jadi nggak enak hati juga ya. Makanya itu kita harus benar-benar spesifik banget terkait apa yang harus kita feedback gitu. Berarti waktu dan tempat dulu baru spesifik. Betul. Oke, setelah menerima feedback, apa sih sebaiknya yang seorang pemimpin lakukan supaya tim tersebut bisa menerima feedbacknya? Oke, sip. Pertanyaan yang bagus ya. Pertama, yang sudah pasti kita harus awali dengan hal baik yang memang sudah dia lakukan, gitu loh. Contoh, misalkan pada saat ada yang presentasi, ya kita harus meskipun belum maksimal, kita harus fokus pada apa sih hal yang memang sudah dia lakukan gitu loh. Misalkan dia sudah bagus membuat, jadi fokusnya itu ke hal-hal yang positif dulu gitu loh. Kita beri apresiasi dulu terhadap usahanya dia yang sudah dia lakukan gitu loh. Baru kita masuk ke arah apa yang harus dia tingkatkan. Misalkan pada saat dia presentasi ada struktur presentasinya harus diperbaiki seperti itu. Terus pada saat kosakatanya mungkin harus diperbanyak oleh dia sehingga dia bisa lebih lancar gitu loh. Seperti itu. Jadi kita setelah memberikan respon positif terhadap usahanya dia, terus kita titik beratnya itu kita kasih suggest perbaikannya di mana, poin-poinnya. Lalu juga kita juga harus memberikan satu arahan. Nah, gimana caranya supaya kosakata banyak? Oh, kamu harus banyak-banyak baca buku seperti itu. Terus gimana cara struktur presentasinya harus bagus? Berarti kamu juga harus baca juga bagaimana cara membuat struktur presentasi yang bagus. Atau kalau yang memberi feedback itu adalah timnya teman-teman, nah teman-teman harus in hand, harus terlibat ke dalam proses peningkatan
kualitas dari presentasinya, misalkan seperti itu Mbak. Gitu. Ini tuh juga sebenarnya berlaku ke banyak hal ya. Contohnya ketika kita nonton kompetisi nyanyi, biasanya kan juri bilang, kamu nyanyinya bagus, tapi baru dikasih jeleknya, baru dikasih saran-sarannya seperti apa. Gitu. Itu penting. Oke, selain itu berarti apa yang harus difokuskan dalam memberikan sebuah feedback? Yang harus difokuskan adalah ke arah apa yang harus dia tingkatkan, seperti itu. Poin performance sih sebenarnya ke arah seperti itu gitu loh. Ya, jadi supaya tadi saya bilang di awal, supaya tidak bias nih, fokusnya adalah ke arah sana gitu loh. Nah, terus juga selain itu kita juga harus mengemas komunikasi nih. Jadi mengemas komunikasi supaya apa? Supaya supaya feedback kita tuh konstruktif, membangun seperti itu. Bukan malah feedback kita yang memang menjatuhkan. Ya, itu tuh makanya kita harus pada saat memberi feedback juga kita harus mengolah dulu tuh ketika ada performance atau poin yang harus ditingkat oleh orang, kita juga harus benar-benar gimana ya cara kita untuk mengkomunikasikan, itu poin penting juga tuh. Jadi cara penyampaian, cara berkomunikasi itu penting juga ya? Betul. Oke, berarti setelah memberikan feedback, tadi kan difokuskan sama hal-hal untuk mencapai target. Setelah memberikan feedback, apa aja sih yang harus dilakukan? Pasti kalau setelah memberikan feedback, itu yang harus kita lakukan adalah, poin penting lagi nih, adalah follow up. Follow up itu sangat-sangat penting. Jadi gini, ketika kita sudah memberikan feedback, dan kita juga harus memfasilitasi orang yang kita berikan feedback ini, kalau dia bukan tim kita, artinya kita harus bisa dibilang memfasilitasi dia untuk buka komunikasi ke pakar-pakarnya, ke pakar-pakar di satu bidang tertentu gitu loh. Supaya apa? Supaya apa yang harus ditingkatkan oleh dia itu bisa terukur, bisa lebih terarah. Jadi jangan sampai nanti ketika setelah habis feedback sudah selesai terus nggak ada pengarahan. Kadang-kadang orang yang diberi feedback pun suka bingung, apalagi kalau antara leader terus sama tim gitu loh, secara posisinya sudah beda. Kadang-kadang suka segan buat nanya, buat klarifikasi gitu loh. Nah, akhirnya kalau setelah diberi feedback udah gitu aja, jadi ini si orang yang kita beri feedback ini nih jadi tanpa arah gitu loh. Saya harus lakuin apa ya? Gimana ya caranya untuk supaya apa yang masukan tadi itu bisa terrealisasi gitu loh. Wah, saya punya gap nih di sini gitu loh. Gimana ya gitu loh. Terkadang seperti itu. Makanya pada saat sebelum memberi feedback pun suasananya pun kita bisa bilang friendly, menyenangkan, bahkan lebih enak sebenarnya Mbak Carla dan teman-teman juga. Suasana itu lebih enak adalah suasana informal gitu loh. Misalnya ketika kita memberi feedback tadi kan di poin pertama adalah kita harus mempertimbangkan waktu dan tempat seperti itu gitu loh. Ya misalkan pada saat kita memberi feedback itu mungkin kita makan bareng atau kita bisa ngobrol bareng di luar dari di luar dari ruang kerja kita seperti itu, supaya supaya nyaman, supaya pada bisa dibilang apa yang kita komunikasikan ke feedback tersebut juga bisa enak, bisa nyaman diterima juga. Dan poin pentingnya lagi ya, kalau yang kita beri feedback itu adalah tim kita juga pasti ada bertukar informasi, bertukar feedback bahkan. Itu poin penting. Kalau sampai kita sebagai leader itu diberikan feedback, artinya kondisi komunikasi itu, kondisi pada saat proses pemberian feedback itu berarti sudah nyaman, gitu loh. Misalkan presentasi kamu sudah bagus nih, kamu sudah oke banget nih, dengan waktu yang singkat kamu bisa menghasilkan presentasi yang cukup baik banget gitu loh. Nah setelah itu baru kita kasih masukan dia gitu kan. Nah bisa jadi ketika kita kasih masukan, kamu sudah bagus. Nah di sisi lain supaya bisa lebih baik lagi nih, alur kamu seperti ini loh, harus seperti ini loh. Dan kamu untuk
supaya kamu bisa lancar juga kosakata kamu harus baca buku nih gini segala macam. Nah ketika kita habis memberikan memberikan feedback itu pasti kalau sudah nyaman orang yang kita beri feedback atau tim kita ini, katakanlah tim kita ya kondisinya ya, itu bisa feedback balik, bapak dong pak ajarin saya pak gitu loh, saya perlu loh pak gini gitu. Jadi kapan bapak punya waktu nih pak, seperti kalau udah sampai seperti itu berarti itu sudah feedback itu bisa dikatakan efektif gitu loh, seperti itu efektif. Dan nantinya kalau bisa diminta kita diberikan feedback lagi terus kita diminta waktu, kita harus kasih waktu gitu. Berarti yang terima feedback juga bisa menerima itu dengan baik ya? Yes gitu, Nggak, bawaannya nggak gondok gitu. nggak gondok terus juga no hard feeling loh gitu. Iya Terlebih seperti itu. Nah tadi kan Pak Rizky udah menjelaskan nih tujuan kita memberikan feedback itu apa. Boleh dijelasin sedikit lagi nggak? Apa sih manfaat positif dari sebuah feedback, terutama feedback di pekerjaan? Feedback positif sudah pasti bisa dibilang akan menghasilkan satu environment atau satu lingkungan kerja yang positif juga. Lingkungan yang positif pasti orang-orang di dalamnya itu happy, nyaman gitu loh. Sudah pasti kalau kita sudah happy dan sudah nyaman, ya orang jadi gini, tercipta juga satu budaya saling memberi, komunikasi dua arah gitu loh. Nah pastinya orang akan bukan hanya meet target ya produktivitasnya dia ya, tapi juga bisa jadi orang itu bisa exceed target atau bisa dibilang melebihi target, karena orang-orang ini akan loyal, orang-orang ini pasti akan tidak perhitungan sama waktu, perhitungan sama tenaga gitu loh, seperti itu. Ini pasti akan menjadi satu tim yang memang kuat dan produktif seperti itu, Mbak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sudah pasti orang-orang yang memang kita sering kasih feedback, terus kita juga follow up, terus juga sampai dia meningkat, dia punya kompetensi, pastinya juga orang ini selain merasa dihargai, orang ini juga pasti akan bisa dibilang mempertahankan kualitas dia punya pekerjaan gitu loh. Nah, lalu yang terakhir itu adalah terbangun budaya belajar. Kasih feedback, dia belajar. Oh, view-nya, mindset-nya pun sudah pasti positif. Enggak yang dikasih feedback takut, wah saya salah gitu loh. Itu. Jadi pasti orang ketika dikasih feedback, oh ya gue belajar ya, gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya feedbacknya diterima dengan efektif, jadi juga timnya bekerja dengan baik. Kalau misalnya feedback yang nggak diterima dengan efektif kan kadang tim tuh suka ngapain gue kerja yang benar. Dia mah setelah ngasih feedback juga udah. Iya betul. Gak nanya gitu, nggak follow up lagi gitu, seperti itu pastinya. Nggak ngasih solusi juga. Nah itu dia itu. Jadi feedback itu juga harus ada solusi, harus ada arahan, harus ada juga tindak lanjutnya mau seperti apa, sampai benar-benar sampai benar-benar feedback kita itu berbuah hasil yang positif seperti itu. Nah tadi kan cara penyampaian itu penting. Kata-kata apa sih yang harus dihindari oleh seorang pemimpin ketika menyampaikan feedback ke timnya? Yes, yang pasti adalah kata-kata yang tendensinya itu menyalahkan. Nah, makanya itu kita harus mengemas daripada kita memakai kata-kata yang bisa dibilang killer words gitu loh. Ini salah kamu gitu loh. Kenapa seperti ini salah kamu terus seperti itu gitu loh. Itu akan nantinya akan tersimpan ke dalam memori bawah sadar tim kita tuh gitu loh. Nah daripada seperti itu lebih baik kita pakai magic words dengan apa? Ini sudah bagus nih. Namun masih ada nih untuk menyempurnakan supaya ini kamu pasti akan bisa lebih bagus lagi. Nah lakukanlah ini gitu. Hindari kata-kata tapi sih Mbak. Oh gitu. Jadi gini, ketika kita sudah memulainya dengan kata-kata positif, persentase kamu sudah bagus nih, kamu sudah effort buat ini. Tapi seperti kita terbang, dijatuhin, gitu. Wah, gitu. Makanya kenapa kata tapi itu kita harus ganti teman-teman.
tapi kita harus ganti dengan apa? Dengan kata kalimat lain gitu loh. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, presentasi kamu sudah bagus nih, presentasinya sudah kamu sudah buat ini maksimal gitu loh dengan deadline sekian waktu. Nah, presentasi kamu pastinya akan jauh lebih baik, ini bisa lebih sempurna nih. Nah kalau kamu tambahkan ini nih, gini, alurnya seperti ini Mas, ini pasti akan jauh lebih komunikatif. Punya kamu sudah komunikatif, kamu sudah bagus, usaha kamu sudah oke. Nah, saya punya saran, ini untuk menyempurnakan lagi, kamu bisa lebih bagus dibanding yang saat ini. Gitu loh. Jadi kata tapinya itu kita kemas, kita ganti gitu loh. Supaya apa? Supaya lebih enak didengar gitu loh, konstruktif. Plus tawarkan diri kalau misalkan memang butuh mentoring, butuh arahan gitu loh. Tawarkan diri kita untuk ngebantu, untuk memfasilitasi orang yang kita beri feedback seperti itu. Berarti hindari kata tapi. Yes. Oke, ini kan tadi misalnya kan memberi penilaian akan suatu hal pekerjaan timnya. Nah, gimana kalau misalnya timnya itu bikin kesalahan? Feedbacknya yang enak tuh disampaikan kayak gimana? Kalau tim kita melawan kesalahan, sudah pasti tadi tuh yang pertama, feedback jangan pada saat atau di tempat yang banyak orang gitu loh. Tadi saya bilang di awal adalah tarik dulu ke tempat atau kita nunggu timing yang tepat, misalnya pada waktu istirahat, buat makan bareng segala macam. Lakukan seinformal mungkin seperti itu. Ya, setelah itu setelah kita sudah di satu tempat yang sama, maka kita kasih feedback dia harus berdasarkan data dan fakta yang real terjadi seperti itu. Misalnya pada saat berjalannya satu pekerjaan, katakanlah pada saat kalau di lapangan tuh biasanya kalau di saya ya gitu, di saya seorang leader di store manager itu biasanya mendapatkan feedback itu setiap bulan dari skor audit, katakanlah gitu loh. Nah, skor audit di mana skor auditnya itu turun dari bulan kemarin ke bulan saat ini. Nah, seorang leader yaitu seorang area manager itu harusnya mencari tahu dulu di poin-poin mana nilai ini turun yang menyebabkan nilai auditnya turun ya. Harus seperti itu. Jadi harus berdasarkan data. Dari seperti itu sajikan itu sebenarnya kan juga bisa dibilang satu kekeliruan. Mungkin ada miss di mana mungkin kontrolnya kurang pada saat itu gitu loh. Karena audit itu dadakan misalkan seperti itu ya. Nah, sajikan data dulu, berdasarkan data itu kita komunikasikanlah, Mas, Mbak, ini kok nilai auditnya itu turun ya gitu loh. Nah, ini berdasarkan data seperti ini gitu loh. Seperti itu. Jadi menurut Mbak, menurut Mbak dan Mas, di poin-poin ini nih kenapa ya kok bisa terjadi, clarify dulu seperti itu gitu loh. Ya, sudah pasti awalnya kita buat suasana itu seinformal mungkin seperti itu. Pokoknya yang namanya kita memberikan feedback, kasih feedback itu harus spesifik itu salah satunya itu adalah harus based on data dan faktanya seperti apa gitu loh. Setelah kita dapat dapat respon dari dia gitu loh, boleh ya Mbak, Mas, bantu untuk ningkatin nilai-nilai ini, apa yang perlu saya bantu seperti itu sih. Jadi ketika kita memberi feedback itu jadi gini, biarkanlah juga fakta ini merefleksikan diri dia, biar nanti yang poin pentingnya adalah biar nanti orang yang melihat data tersebut yang memang merefleksikan, oh iya ya saya keliru di sini gitu, dibanding kita kamu salah di sini nih, kamu nggak beres di kerjaan kamu di sini segala macam gitu. Dibanding seperti itu, lebih baik kita merefleksikan lewat data tersebut gitu loh. Lalu kita tawarkan diri seperti itu. Jadi feedback itu bisa
kita langsung direct feedback ataupun kita pakai, kalau saya nyebutnya itu adalah mirroring feedback sih sebenarnya. Kita reflective feedback untuk si orangnya ya, gitu. Jadi orangnya pun juga ngelihat datanya seperti apa. Iya gitu loh. Menurut kayak itu juga minta dari minta pernyataan juga dari si orang yang kita beri feedback seperti itu. Oke. Enak tuh. Jadi dia juga bisa nerima ya. Yes. Oh iya lagi datanya gini. Iya. Sekalian juga kita ada proses coaching di situ. Gitu. Iya benar-benar. Proses coaching juga. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana caranya seorang pemimpin membangun feedback positif agar dapat membangun mental tim agar terus belajar dan memperbaiki diri? Gimana cara seorang pemimpin membangun feedback positif ya agar membangun mental tim? Nah, artinya kalau misal kita sebagai seorang pemimpin itu harus benar-benar membudayakan bisa dibilang memberikan satu budaya atau membangun satu budaya pembelajaran. Jadi positif mindset pada saat menerima feedback itu yang harus kita budayakan sih, gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti mentalnya itu terbangun ketika diberi feedback. Oh ya udah, ini berarti saya harus merefleksi sendiri gitu loh. Oh ya berarti ada yang harus saya tingkatkan gitu loh. Terus juga dari sisi leader juga harus juga memfasilitasi proses peningkatan kinerja sudah pasti gitu loh. Yang namanya feedback itu kan pasti ke kinerja kan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi harus membangun budaya ibaratnya adalah membangun budaya saling memberikan feedback, positif mindset pada saat menerima feedback gitu loh, bahwa feedback ini adalah satu proses pembelajaran seperti itu. Itu poin pentingnya. Feedback itu adalah belajar. Nah, gitu. Dan lingkungannya menyenangkan juga ya. Yes, itu sudah pasti. Dan balik lagi ke awal tadi, kalau misalnya feedbacknya efektif, justru timnya juga bisa ngasih feedback balik juga ke leader. Yes, itu sudah pasti gitu loh. Oke deh, terima kasih untuk Pak Rizky untuk waktunya hari ini, sharing-sharingnya hari ini. Nah, sesi hari ini sudah selesai. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channel kita, di follow juga sosial medianya, dan sampai ketemu di video-video PV selanjutnya. Dadah! Nah viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.